Oke, halo Linoster, kembali lagi bersama gue Rafiko Erlino alias Rafiko Harlino alias Rafiko Motovlog. Jadi terserah lah kalian mau memanggil gue dengan nama atau sebutan apapun itu ya. Dan sebelum memulai video ini gue mau ngasih tahu bahwa gue yang pertama mau minta maaf karena beberapa bulan terakhir ini gue jarang upload gitu. Dan untuk menebus kesalahan itu, gue akan membuat Q&A. Jadi kalian yang mau bertanya seputar YouTube atau seputar diri gue atau apapun itulah yang pertanyaannya bagus dan masuk akal dan bisa gue jawab, nanti akan gue jawab via video selanjutnya. Dan itu bukan podcast ya, nanti gue akan tampilin muka gue gitu yang yang sebenarnya nggak menarik gitu, tapi kebanyakan orang karena mungkin terbiasa melihat konten gue seperti itu, jadi ketika gue buat podcast seperti ini ya responnya kurang bagus gitu. Tapi ya, no problem lah ya, karena salah satu cara agar gue tetap konsisten di YouTube ya dengan buat podcast kayak gini gitu. Sebenarnya untuk ngeditnya itu nggak jauh beda sih kalau sama konten yang gue buat seperti biasanya gitu. Tapi untuk podcast ini gue bisa buat video di mana aja gitu, dan posisi sekarang gue kerja ini padat, bener-bener padat sampai gue untuk makan minum itu sampai nggak sempat gitu. Iya, malah curhat ya. Jadi itu aja. Gue juga buat postingan di tab komunitas, jadi langsung aja tanya di situ. Atau bisa juga tanya via story di Instagram gue @rafiko_mv. Jadi yang belum follow lah, karena subscriber gue yang udah 50 ribuan ini berbanding terbalik dengan follower Instagram gue yang cuma 2 ribuan gitu. Karena di sini bener-bener gue nggak peduli lah sama popularitas gitu. Yang penting kita masih bisa buat video, masih bisa ngasih tips yang bermanfaat lah buat kalian semua. Oke, nggak usah panjang lebar lah. Jadi apa sih yang mau kita bahas malam hari ini, atau pagi hari ini, atau siang hari ini ya terserah kalian nontonnya kapan. Jadi yang mau gue bahas di sini adalah apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita ini menjadi seorang YouTuber gitu. Dan ini versi gua, jadi kalian nggak akan temukan di konten video orang lain ataupun buku-buku yang ternama gitu ya. Jadi langsung aja ke tips yang pertama. Ketika kalian menjadi seorang YouTuber, tips yang pertama yaitu kalian jangan pernah keluar dari konten yang ngebesarin channel kalian gitu. Dan ini sudah gue alami gitu. Jadi sebelumnya channel gue ini adalah channel motovlog, dan selama gue buat channel motovlog itu video gue stuck gitu, nggak banyak yang nonton. Dan gue coba buat konten yang baru, yaitu bahas mengenai YouTube, view-nya banyak gitu kan. Dan gue nyoba keluar lagi dari konten yang ngebesarin channel gue ini, yaitu konten tentang YouTube itu. Gue keluar, gue buat yang lain, ya otomatis view-nya rendah. Termasuk video ini adalah video yang keluar dari konten utama dari channel Rafiko Erlino. Jadi kalau kalian melihat atau menonton video ini view-nya dikit, ya wajar gitu. Cuma di sini satu hal yang harus kalian kunci, bahwa gua membuat channel ini bukan untuk diri gua gitu. Jadi untuk masalah view gue gak pernah permasalahin gitu. Jadi ini untuk pembelajaran kalian-kalian yang sedang merintis channel atau sedang membuat channel atau yang baru terjun ke dunia YouTube. Jangan sampai kalian keluar dari konten yang besarin channel kalian gitu. Kalau nggak ya kayak channel gue, segini-gini aja view-nya gitu. Dan kalian jangan pernah harapin dapat iklan banyak dari konten podcast kayak gini gitu. Karena kebanyakan podcast kayak gini ini dolarnya kuning, jadi penghasilannya ya kecil banget gitu. Cuma kenapa gue terus berkarya kayak gini, ya karena tujuan utama gue, ya gue pengen buat konten yang bermanfaat lah. Walaupun di samping itu juga gue butuh kuota. Gue butuh sumbangan dari kalian untuk beli kuota untuk upload video gitu. Yang penting dolar masih ada lah, walaupun dolar kuning gue nggak permasalahkan gitulah ya. Contohnya kalian misalnya buat konten mengenai game, tiba-tiba kalian buat daily vlog, itu otomatis akan ada drop di channel kalian. Walaupun video-video yang lain itu masih banyak yang nonton, tapi video kalian yang tentang daily vlog tadi itu pasti nggak terlalu banyak yang nonton. Kecuali kalian itu udah punya karakter yang kuat, baru orang nonton bukan karena apa yang kalian buat, tapi karena mau ngelihat kaliannya. Oke, next. Jadi itu tadi tips yang pertama. Tips yang kedua, ketika kalian menjadi seorang YouTuber, kalian harus mengikuti perkembangan YouTube. Ketika kalian pertama terjun ke dunia YouTube, kalian biasanya akan bingung mau buat konten apa sih gitu. Enggak masalah kalau konten kalian itu sama semua.
selama itu kalian ngikuti perkembangan YouTube, tentunya view kalian juga akan naik. Contohnya gini, balik lagi ke konten gaming. Kenapa gue bahas gaming? Karena gaming ini yang paling banyak lah kalau di Indonesia ya. Jadi ketika ada game terbaru, tapi kalian masih review-review game yang lama, contohnya Minecraft. Minecraft itu pernah populer di zamannya, dan sekarang orang buat konten Minecraft itu view-nya nggak terlalu banyak. Sekarang yang lagi booming adalah konten-konten horor atau ML, PUBG gitu kan. Nah, ya kalian harus mengikuti perkembangan game itu juga gitu. Jangan kalian sok bertahan, sok idealis dengan game yang sama kalian mainkan, terus kalian nggak ngikuti perkembangan zaman, ya kalian akan stuck di situ aja gitu. Ya, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu ketika kalian menjadi seorang YouTuber, jangan buat video saat mood kalian itu lagi nggak bagus. Kenapa gue masukin ini di tips gue? Karena ini juga gue alami gitu. Gue pernah membuat salah satu video yang sebenarnya gue cuman menutupi janji gue lah. Jadi istilahnya gue udah janji mau upload setiap minggu gitu kan dulu. Jadi waktu itu mood gue lagi nggak bagus, gue ya udah buat video akhirnya seadanya aja. Dan kalau kalian buat video seadanya, ya yang nonton juga seadanya aja gitu. Karena gue kasih bocoran ya, ketika video kalian itu banyak komentar, ketika video kalian itu banyak dislike dan like, maka view kedepannya itu akan naik gitu. Jadi kalau video kalian itu nggak ada yang komen atau yang komen sedikit, ya bakal bertahan segitu aja. Meskipun itu sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan bertahun-tahun gitu, view-nya nggak akan naik. Karena cara YouTube membaca video kalian itu, populer atau tidaknya video itu dinilai dari satu komentar, yang kedua like dan dislike. Jadi kalau dislike-nya lebih banyak dari like-nya, nggak peduli. Yang penting like dan dislike-nya itu banyak gitu, totalnya gitu. Jadi nggak dominan pada dislike atau like-nya. Dan yang ketiga adalah share gitu. Makanya kebanyakan YouTuber-YouTuber yang udah terkenal itu selalu meminta like, komen, dan share gitu kan. Ya itu bukan nggak ada tujuannya, itu tujuannya supaya dongkrak video itu nanti akan dipromosikan oleh YouTube gitu, akan direkomendasikan di channel-channel YouTube yang lain, dan otomatis view-nya akan meledak, penghasilan mereka akan banyak. Nah, simpelnya kan gitu. Tapi kalau untuk pemula, udah jangan terlalu mengharapkan kalian view-nya besar sampai jutaan. Karena menurut gua channel yang berhasil adalah channel yang view-nya itu 10% dari jumlah subscriber. Bang, gimana dengan channel lu? Ya, channel gua adalah salah satu channel gagal. Karena view-nya nggak terlalu banyak. Tapi mungkin yang udah subscribe channel gue dari lama itu udah paham lah bahwa Bang Rapiko ini gak terlalu mentingin view gitu. Yang penting selama itu bermanfaat bagi 1-2 orang, nggak masalah gitu. Yang lainnya ya silahkan kalian, yang bagus ambil, yang nggak bagus ya jangan diambil gitu. Kalau kalian suka nonton, kalau enggak ya udah keluar aja dari videonya gitu. Yang dislike video ini mungkin sebagian masih ada juga yang nonton gitu. Jadi kalau kalian udah ngerasa nggak suka dengan video ini, udah keluar aja gitu. Bukan bermaksud mengusir atau apa, karena sayang di kuota. Terus kalian juga kalau nonton video kalian itu nggak suka dengan isi videonya, apa ya, pasti akan ada timbul jengkel atau apa yang itu bisa berpengaruh di pola pikir kalian gitu. Dan jangan sampai deh kalian terpengaruh hal-hal kayak gitu. Tontonlah apa yang kalian sukai gitu. Oke, lanjut ke tips yang keempat. Kalau kalian sudah terjun ke dunia YouTube atau menjadi YouTuber, hal yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus membangun karakter diri dan gali potensi sebaik mungkin. Apa sih yang dimaksud membangun karakter diri itu gitu? Jadi karakter diri itu sesuatu hal yang bisa kalian jual atau sesuatu hal yang menjadi ciri khas dari kalian sendiri. Misalnya ketika kalian sudah menemukan karakter diri kalian, karakter diri gua nih, gua periang gitu, gua energik ketika menyajikan sebuah video, tapi kalian nggak menggali potensi diri kalian itu dengan baik. Contoh, kalian mengedit video itu kan masih sendiri misalnya, tapi kalian itu belum bisa membuat karakter kalian itu menonjol dengan penyajian video. Coba gali lagi, sepertinya video ini bagus nih kalau gue tambahin efek-efek atau meme-meme. Gali lagi, sepertinya ini gradasi warnanya kurang bagus nih. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu kalian akan semakin tajam lagi untuk menggali potensi diri kalian gitu, dan otomatis itu sangat berpengaruh pada konten kalian selanjutnya. Makanya kebanyakan YouTuber kalau kalian flashback ke video-video mereka sebelumnya, itu pasti kualitasnya jauh lebih buruk
atau lebih rusak dari video-video yang kalian saat ini tonton gitu. Ini sesuatu hal yang berat gitu, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan. Jadi pelan-pelan, seiring waktu berjalan nanti potensi diri kita itu akan semakin kuat gitu. Oke, lanjutlah ya. Kita lanjut ke tips yang selanjutnya, yaitu apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian itu sudah terjun ke dunia YouTube atau menjadi seorang YouTuber. Tentunya untuk tips yang selanjutnya ini kalian harus konsisten berkarya dan riset video yang akan kalian buat gitu. Nah, di sini yang gue maksud konsisten berkarya itu ketika kalian biasa mengupload video sehari itu sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali, ya kalian harus konsisten melakukan itu gitu, kalian jadwalkan. Karena untuk mengejar view dan subscriber itu YouTube juga membaca dari keaktifan channel kita gitu. Nah, gue balikin lagi ke channel gue. Channel gue adalah salah satu channel yang nggak konsisten untuk mengupload video secara rutin gitu. Kenapa sih gue ngajarin kalian padahal gue sendiri nggak bisa konsisten? Karena apa ya, gue juga membuat riset-riset gitu. Ketika gue ini rajin upload, view gue ini seperti apa sih? Dan ketika gue ini jarang upload, view gue ini seperti apa? Dan ternyata gue nggak bohong, ini sumpah ya, ini 100% nyata, real. Ketika kalian rajin upload, ternyata video-video kalian yang selanjutnya itu view-nya akan lebih banyak daripada kalian jarang upload. Mungkin kalian mikirnya gini, kalau gue upload setiap hari orang pasti bosen. Kalau gue upload seminggu sekali mungkin orang akan nungguin. Kalau gue upload sebulan sekali, mungkin view-nya akan lebih banyak karena subscriber gue nih menunggu gitu. Nah, kita bicara memang benar kalau itu yang nonton hanya subscriber gitu. Tapi kan seorang YouTuber itu bukan hanya mengincar view yang ada pada subscribernya, tetapi bagaimana kita bisa menarik orang yang belum subscribe channel kita, orang yang belum tahu channel kita itu menonton video kita gitu kan. Untuk mendapatkan itu, kunci utamanya video kita harus direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, gimana caranya biar bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube? Ya itu tadi, kalian harus rajin upload. Karena kalau kalian rajin upload, mungkin video yang pertama nggak direkomendasikan YouTube, video kedua enggak, video ketiga direkomendasikan, video keempat enggak. Tapi seiring waktu berjalan, karena video kalian itu ada yang naik, maka video yang lain juga akan kena imbasnya gitu. Ya, dengan cara seperti ini kalian bisa belajar lah. Karena ini adalah kesalahan yang gue buat. Jangan sampai kesalahan ini kalian buat juga gitu. Dan kedepannya sih gue berharap gue juga bisa rutin upload gitu. Karena jujur gue pengen juga channel ini menjadi besar. Dan akan semakin banyak juga orang-orang yang merasa terbantu dengan video-video yang gue buat seperti itu. Oke, lanjut tips yang selanjutnya ketika kalian sudah terjun ke dunia YouTube, apa sih yang harus kalian lakukan? Tipsnya yaitu kalian harus upgrade teknik penyajian video. Nah, teknik penyajian video ini ada banyak caranya. Salah satunya yaitu mengenai judul, thumbnail, kemudian deskripsi, tag, dan lain sebagainya. Itu kalian harus pelajari juga. Karena kalau kalian hanya membuat video, nggak kalian edit judul, thumbnail, atau isi dari video itu, tiba-tiba kalian upload, ya kalian akan stuck di situ aja gitu. Syukur-syukur ada yang nonton gitu. Karena semakin orang menikmati video kalian, maka orang itu juga akan bermurah hati memberikan like dan komen gitu. Dan tentunya semakin banyak orang-orang bermurah hati, channel kalian akan naik gitu. Seolah-olah gampang banget gue bilang ya. Tapi ya itu memang nggak mudah sih, gue akuin itu nggak mudah. Tapi itu bukan berarti susah juga, karena itu bisa dipelajari. Balik lagi ke teknik pengeditan lah. Karena penyajian video itu bukan hanya untuk di teknik pengambilan video aja gitu, tapi juga kualitas gambar yang kalian ambil gitu. Dan tips selanjutnya ketika kalian sudah terjun ke dunia YouTube dan sudah menjadi seorang YouTuber, yaitu kalian harus mencari inspirasi saat kalian itu jenuh. Nah, jadi ini sudah banyak dialami oleh YouTuber-YouTuber, baik itu YouTuber baru ataupun YouTuber terkenal. Pasti akan ada titik di mana mereka itu jenuh dan buntu gitu. Jadi mereka itu nggak mendapatkan inspirasi apapun ketika membuat konten. Nah, konten apa ya selanjutnya yang mau gue buat? Kalian bisa mencari inspirasi. Inspirasinya dari mana? Sekarang zaman sudah canggih. Kalian bisa search, kalian bisa riset konten apa sih yang kira-kira
masih terkait dengan konten kalian dan kalian yakin view-nya itu akan banyak, dan tentunya dengan menonton video orang itu akan membuat otak kita ini berpikir gitu, dan tentunya inspirasi itu akan ada. Nah, bisa juga kalian mencari inspirasi dengan menyalurkan hobi kalian gitu. Misalnya kalian udah jenuh nih, bingung mau buat video apa. Kalian hobinya apa? Misalnya kalian hobi mancing, hobi olahraga. Nah, kalian lakukan aja. Jadi kalian jangan terpaku kalian harus dikejar target membuat video dan lain sebagainya gitu. Karena kadang inspirasi itu muncul justru pada saat-saat yang gak terduga. Misalnya kalian sedang olahraga, sedang mancing seperti yang gue bilang tadi, tiba-tiba muncul ide-ide kreatif kalian. Nah, disitulah kalian tulis ya. Dan kalian buat konsep videonya seperti apa, seperti itulah. Nah, kita lanjut ke tips yang selanjutnya. Ketika kalian sudah terjun ke dunia YouTube, hal yang harus kalian lakukan yaitu jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa sombong. Kenapa gue masukin tips ini? Karena kebanyakan ketika YouTuber itu sudah naik sedikit ya, maka mereka akan mulai star syndrome. Kalau bahasa gue star syndrome, karena seolah-olah mereka ini udah banyak dikenal orang dan sudah mulai melupakan bahwa yang membesarkan mereka itu adalah subscriber mereka sendiri gitu. Dan disitulah mulai mereka merasa paling hebat, nggak pernah balas-balas komentar dari subscribernya lagi, nggak pernah baca-baca DM di Instagram lagi gitu. Makanya hal ini yang bener-bener gue pegang erat gitu, jangan sampai gue ini mengalami star syndrome. Kalau kalian itu ramah kepada subscriber, kepada follower, dan kalian itu selalu memberikan hal-hal yang baik, maka kalian juga akan mendapatkan hal-hal yang baik dari mereka gitu loh. Dan yang terakhir, ketika kalian sudah terjun ke dunia YouTube dan kalian menjadi seorang YouTuber, tipsnya yaitu jangan pernah merasa malu. Nah, ini kebanyakan YouTuber ini mereka malu gitu loh, mengakui bahwa dirinya itu seorang YouTuber. Oke lah, mungkin beberapa YouTuber nggak mau mereka dibilang YouTuber, maunya dipanggil konten kreator. It's okay, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau rasa malu itu menjadikan kalian nggak kreatif, ya buang aja rasa malu itu gitu. Contohnya, kalian adalah seorang daily vlogger, tapi kalian malu membuat konten di depan umum. Ya kalian ngapain jadi daily vlogger gitu loh. Ya mending kalian nggak usah buat video, mending kalian buat video, kalian simpan di laptop, kalian tonton sendiri, nggak usah upload di YouTube gitu. Karena kalau orang sedang mengupload video di YouTube, berarti mereka mencari massa, dan massa ini adalah orang-orang yang belum kenal kita kebanyakan gitu. Jadi jangan pedulikan orang di sekitar ketika kalian membuat konten. Tentunya kalian juga harus tahu norma-normanya. Jangan pula kalian membuat vlog dengan ekspresi ceria, padahal di belakang kalian itu adalah orang yang kecelakaan misalnya. Atau ada yang kebakaran gitu. Kalian membuat suasana di vlog itu seolah-olah kalian bahagia. Ya jangan gitu juga gitu. Jangan menari di atas penderitaan orang gitu. Jadi rasa malu itu jangan sampai membatasi kreativitas diri. Nah, mungkin itu aja video pada kali ini. Sudah hampir setengah jam ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komentar di bawah untuk video selanjutnya ya. Karena seperti di awal tadi gue bilang, di konten selanjutnya gue mau ngadain Q&A gitu. Jadi bertanyalah dengan bijak. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton dan salam satu layar.